Udah kelihatan belum teman-teman? Masih loading, Kak. Oke, gue dulu berarti. Oh, ini udah, Kak. Oke, aku mulai sekarang ya. Sebelumnya kenalin nama aku Aubrey. Hari ini tadi telat, maaf banget. Sekarang aku mau ngejelasin tentang struktur pasar. Kan? Ya, kita mulai aja langsung ya. Jadi, yang pertama-tama, ini gimana sih? Jadi struktur pasar itu, kita ngegolongin pasar berdasarkan strukturnya. Oke, nah struktur pasar itu ada dua. Pertama pasar persaingan sempurna sama persaingan gak sempurna nih. Jadi yang pertama, sebelum kita bahas tentang struktur pasar, kita harus tahu tentang pasar itu apa. Jadi pengertiannya, secara ekonomi, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual sama pembeli yang ngelakuin transaksi untuk nentuin nilai harga dari barang atau jasanya. Nah, pasar yang nggak mempertemukan penjual sama pembelinya secara langsung itu juga ada. Kita sebut sebagai pasar saham ya teman-teman. Jadi pasar itu adalah sebuah proses interaksi antara penjual dan pembeli, walaupun ketemunya langsung atau nggak langsung, buat netapin harga keseimbangan pasar. Gitu. Nah, terus ada ciri-ciri sama fungsi pasar. Untuk ciri-ciri pasar sendiri, yang pertama itu harus ada penjual sama pembelinya. Terus ada jasa atau barang yang bakal diperjualbelikan. Terus ada permintaan sama penawaran pastinya. Terus ada interaksi antara penjual sama pembeli dan akhirnya bakal terjadi kesepakatan antara penjual sama pembeli itu. Gitu. Nah, pasar punya fungsi yang sangat penting bagi perputaran perekonomian di dalam suatu negara, baik di negara berkembang ataupun di negara maju. Fungsi pasar sendiri itu tuh ada tiga. Fungsi pembentukan harga, terus fungsi distribusi, sama fungsi promosi. Nah, fungsi pembentukan harga itu pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang. Sementara kalau distribusi, tentu aja pasar itu untuk memudahkan kita sebagai produsen dalam mendistribusikan barangnya terhadap konsumen secara langsung. Nah, fungsi promosi itu tuh pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi para produsen buat memperkenalkan barang-barang secara langsung ke konsumennya. Gitu. Kita masuk ke struktur pasar yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna atau biasanya kita sebut dan kita kenal sebagai perfect competition. Nah, kita masuk dulu ke ciri-cirinya ya. Yang pertama itu, barangnya itu bakalan selalu identik atau homogen. Terus yang kedua, di pasar perfect competition ini atau pasar persaingan sempurna, kita punya banyak penjual sama banyak pembeli gitu. Terus ada yang namanya free entry sama free exit. Jadi penjual-penjual lain tuh bebas untuk masuk atau ikut jualan di dalam pasar persaingan sempurna ini. Bye. Terus selanjutnya perusahaan itu sebagai price takers nih teman-teman, di mana mereka itu ngikutin harga pasar atau kurva dari kurva marketnya atau kurva pasarnya. Terus gak ada yang namanya dead weight loss. Nanti dead weight loss itu apa aku bakal jelasin di slide selanjutnya. Nah, terus pembeli juga punya pengetahuan yang sempurna banget tentang harga. Jadi harganya itu bakalan tetap segitu. Dan orang-orang juga tahu kalau harganya itu segitu. Terus bebas dari campur tangan pemerintah dan dia nggak butuh iklan. Karena orang-orang juga udah tahu produknya apa dan harganya berapa gitu kan. Nah, kurva pasar ini yang jadi pedoman nantinya buat kurva perusahaan. Nah, ini tuh yang kalau yang merah, ini tuh kurva supply-nya atau kurva penawaran, terus yang ini kurva demand atau kurva permintaan. Nah, dari sini kita ketemu harganya. Nah, harga ini nanti bakal masuk ke kurva permintaan atau kurva perusahaannya itu. Bentar ya. Apa sih? Apa? Kenapa? Aku lanjutin ya. Tolong yang nggak ini di mute dulu, suaranya masuk.
ke sini. Thank you. Nah, terus kurva perusahaan itu, dia kurvanya itu bentuknya elastis sempurna. Kenapa? Karena di sini price-nya itu tuh ditentuin dari kurva pasarnya gitu kan. Terus struktur pasar sendiri, yang pasar persaingan sempurna itu berubah, berarti marginal revenue-nya itu atau tambahan keuntungan dari tiap produk yang dijual itu tuh nilainya sama harga unit produk. Makanya di sini MR atau marginal revenue itu sama dengan demand, sama dengan average revenue, dan sama dengan price gitu. Terus kita masuk ke equilibrium short run sama long run. Untuk kurva yang perusahaan atau kurva firmnya itu kita bisa ngelihat untung rugi itu tuh dari gambar kurvanya sendiri gitu. Nah, yang pertama kalau kita misalkan untung kita lihat yang average total cost-nya itu bakalan ada di bawah si kurva demand atau kurva permintaan tadi. Dia bakal ada di bawah. Kenapa bisa kayak gitu? Kita mau lihat tadi aku sampai mana ya teman-teman? Halo? Tadi aku udah sampai mana ya? Sampai mana? Coba deh share screen lagi deh. Ini tiba-tiba hilang aja. Bingung. Coba share screen dulu aja deh. Sorry, sinyalnya di sini jelek guys. Kirain Nah, sinyal aku, Kak. Yang short run tuh. Aku tiba-tiba keluar dari short run ya? Udah Yang kelihatan tiba-tiba belum? untung tuh. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Kita ngelihat untung sama rugi dari kurvanya itu gimana dari average total cost-nya ini. Dari kurva average total cost. Nah, kalau misalkan average total cost-nya kurvanya itu ada di bawah kurva yang demand tadi yang aku bilang, itu berarti kita untung. Taunya dari mana? Taunya itu kita hitung dulu. Kalau misalkan total revenue-nya itu lebih besar daripada total cost, artinya kita untung. Nah, cara ngitung total revenue-nya itu kayak gini. Price dikali quantity. Price-nya itu misalkan yang 10 tadi kan. Terus quantity-nya itu yang ini. 10 juga. Berarti price kali quantity itu kan di sini sama dengan 100 kan. Terus untuk total cost-nya kita bisa average total cost dikali sama quantity-nya. Average total cost-nya itu ada di 6. Jadi 6 kali 10. Tuh. Jadi dia ada 60. Berarti keuntungan yang kita dapetin itu 40 gitu kan. Nah, itu kalau misalkan kita untung. Nah, kalau misalkan kita rugi, itu artinya average total cost-nya itu ada di atas dari demand-nya. Otomatis price-nya juga bakalan lebih. Tuh, lebih mahal. Ya, lebih mahal, ya. Oke, taruh. Itu kalau misalkan kita untung sama rugi. Nah, gimana caranya kita bisa tahu shifting dari short run ke long run? Oh, gini aja langsung ya. Jadi, pertama itu dalam keadaan untung. Kalau dalam keadaan untung kan tadi average total cost-nya ada di bawah demand gitu kan. Nah, awalnya itu, ini yang pertama ya. Ini yang supply. Pertama, ini supply setelah ada yang masuk. Jadi kan, tadi kan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu ada free entry sama free exit gitu kan. Nah, karena tadi orang-orang lihat nih perusahaan kita itu untung gitu. Berarti ada lagi orang-orang lain yang pengen jualan juga produk yang sama yang kita jual gitu kan. Karena kan dia ngelihat kita untung. Berarti mereka mulai masuk ke dalam market. Nah, kurva marketnya juga bergeser. Supply-nya geser. Penawaran yang ditawarin lebih banyak gitu. Dia geser ke kanan. Nah, gara-gara dia geser ke kanan, yang awalnya tadinya price-nya itu tuh ditaruh di sini nih.
dia turun harganya. Karena kan tadi balik lagi kan kurva perusahaan itu bergantung sama kurva market karena kan dia price taker bukan price maker gitu. Karena awalnya kurva market itu jadi tiba-tiba turun gara-gara supply-nya tuh nambah. Akhirnya di sini juga turun. Dan kalau untuk long run, dia itu kondisi di mana kita tuh nggak untung, kita nggak rugi. Jadi kita ada di kondisi di mana total revenue-nya itu sama total cost-nya. Atau pendapatan total yang kita terima itu sama pengeluaran yang kita keluarin totalnya gitu. Artinya itu ada di long run. Maksudnya kita dapat laba normal atau non-economic profit yang tadi ditulis di slide sebelumnya ini. Karena market supply curve nambah, bikin harga turun, akhirnya jadi laba normal. Kalau untuk untung, nah kalau untuk rugi itu beda lagi. Saat rugi, kebalikannya justru supply-nya geser ke kiri dan akhirnya price-nya itu bakalan nambah misalkan di 12 gitu, tapi tetap masuknya ke long run dan kita nggak bakal rugi, kita nggak bakal untung gitu. Habis ini ngerti gak teman-teman? Habis ini ada yang mau ditanyain? Ada yang jawab? Oke, kita lanjutin aja. Bentuk MC itu siapa tuh? MC, oh itu tergantung sih. Kalau dari gambar ini kan karena aku gambar sebenarnya gini sih, gini harusnya tuh gini ya, biasanya aku lihat mirip U tapi nggak terlalu mirip U juga, kayak V gak sih, setahu aku gitu sih. Oke. Ya, kalau di laba normal itu artinya kita nggak untung nggak rugi. Artinya kayak kita balik modal tapi kita juga nggak untung nggak rugi gitu loh sama sekali. Kayak break even point deh, tau nggak? Kalau ATC-nya di bawah itu maksudnya kalau average total cost-nya di bawah itu justru kita untung karena kan tadi aku bilang kan kalau misalkan kita mau tahu untung atau rugi itu kita harus ngitung total revenue yang kita dapat sama total cost. Cara ngitung total revenue-nya itu tinggal harga yang ada dikali sama sama kuantitinya ya, benar-benar benar Mel. Jadi untung kalau atasnya di bawah, tapi patokannya itu kurva demand yang tadi ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Aku lanjutin ya kalau gitu. Jadi di pasar persaingan sempurna ini juga ada dua efisiensi. Yang pertama itu alokatif sama yang kedua produktif efisiensi. Nah, kalau untuk alokatif ini kalian bakal ngerti kalau misalkan udah belajar teori perilaku konsumen, di mana ada yang namanya law of marginal utility itu law of diminishing. Nah, di mana alokatif efisiensi ini tuh adanya keadaan di mana adanya distribusi secara optimal. Distribusi apa? Distribusi barangnya gitu. Nah, kalau untuk alokatif ini artinya efisien saat perusahaan itu tuh producing barang sesuai sama apa yang society itu mau gitu. Nah, terus untuk efisiensi alokasi itu kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan produktif efisiensi, ini tuh kelihatan dari long run. Ini cuma ada pas kita ngelihatnya tuh pas di long run. Gimana caranya kita tahu itu efisien? Pas ini loh, di saat produksinya itu pas cost-nya itu low banget. Maksudnya gimana sih? Nah, perusahaan itu bakalan produksi pas MR equals MC kan? Soalnya mereka kan mau untung gitu loh, pasti MR equals MC terus. Nah, terus perusahaan itu bakal produksi tuh di sini kalau di long run. Nih, dimana average total cost yang dikeluarin sama kita itu tuh pas lowest banget kan, pas harganya tuh paling murah lah istilahnya gitu. Makanya ada efisiensi produksi. Oke, kita lanjut ya. Terus kekurangan dari pasar persaingan sempurna itu, yang pertama produsen nggak bisa ngasih upah tinggi kepada pekerjanya, salah. Terus gajinya juga rendah dan terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli karena barang-barang yang dijual itu ya cuma satu, ya itu doang gitu, homogen kan tadi. Kita lanjut ke pasar persaingan tidak sempurna, itu ada pasar monopoli.
Pasar monopoli itu di sini ciri-ciri yang pertama dia itu cuma ada satu perusahaan yang jualan, tapi ada banyak pembeli gitu. Dan kedua dia bisa jadi sebagai price maker, toh dia yang jual doang sendirian gitu kan. Terus ada high barrier entry karena nggak semua orang tuh bisa jualan apa yang udah dia jual gitu, nggak semua orang punya gitu kan. Dan yang keempat nanti ada yang namanya diskriminasi harga. Itu untuk diskriminasi harga sendiri tuh nggak terlalu banyak dibahas. Jadi kalian cukup tahu aja kalau di bisa diskriminasi harga. Cuman nanti ada intan lagi bisa searching gitu. Karena aku juga nggak terlalu ngebahas ini banyak banget gitu. Tapi untuk diskriminasi harga itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, nggak boleh terjadi penjualan kembali dari pasar yang harganya lebih murah ke yang harganya lebih rendah. Terus yang kedua, elastisitas masing-masing pasar tuh harus beda, baru bisa terjadi diskriminasi harga ini. Dan yang ketiga, ada dua pasar atau lebih yang jual barangnya, terus mobilitas konsumen nggak sempurna, jadi nggak bisa reach ke tempat pasarnya secara easy lah, secara gampang. Terus average revenue-nya harus lebih besar dibandingkan marginal cost yang kita keluarin. Dan biaya produksi sama di semua pasar. Nah, diskriminasi harga itu apa? Jadi diskriminasi harga itu kebijakan untuk memperlakukan harga jual yang beda-beda buat setiap satu jenis barang yang sama di segmen-segmen pasar yang berbeda gitu. Supaya nanti nggak terjadi disequilibrium. Tapi ini susah banget untuk dilakuin secara nyata ya, diskriminasi harga. Untuk pasar monopoli itu sendiri, dia itu nggak ada yang namanya kurva penawaran, atau biasanya kan tadi kita di pasar persaingan sempurna kurva penawarannya tuh kelihatan banget kan, ada yang supply-nya gini gitu kan, tapi sebenarnya di sini tuh cuma berupa titik doang, karena di sini nggak mungkin ada lagi orang yang bisa masuk selain perusahaan itu gitu. Untuk kurva dari pasar monopoli ini sendiri, dia itu nggak ada short run long run, karena kan ya nggak mungkin ada lagi perusahaan yang bisa masuk, jadi nggak mungkin bisa ya udah kita tetap dapat laba kayak gitu terus gitu. Untuk kurvanya kita bisa lihat ini demandnya sini, terus ini MR marginal revenue-nya. Dan untuk di demand sendiri ini jadi pedoman kalau misalkan kita mau ngelihat harganya berapa, ini pedomannya tuh demand. Kalau tadi kan kita ngelihat dari kurva average total cost atau marginal cost gitu kan. Kalau di sini kita pedoman harganya tuh berapa, habis ngelihat kurva average total cost misalnya, kita harus tetap nyari ke demand-nya gitu. Untuk laba, dia bisa ngasih laba maksimal, atau ruginya itu dia bisa rugi minimum juga. Nah, kalau di pasar monopoli ini, ada yang namanya dead weight loss yang tadi aku bilang, karena kan dia inefisiensi pasar gitu kan. Dead weight loss itu apa? Dead weight loss itu adalah hilangnya surplus produsen atau konsumen karena pasar berada pada disequilibrium, artinya ada yang namanya inefisiensi pasar, di mana nggak ada efisiensi alokasi sumber daya kayak yang tadi di pasar persaingan sempurna. Awalnya itu kan kalau misalkan kalian udah belajar di permintaan penawaran kemarin, itu ada yang namanya surplus konsumen sama surplus produsen. Nah, tapi gara-gara faktor-faktor ini nih, tiba-tiba gara-gara ini ngegeser. Jadi nanti misalkan pajak, kalau pajak tuh nanti dia ngambil place-nya segini, ini pajak. Terus nanti ini tuh nggak dipakai buat apa-apa. Jadi ya udah, ini nggak jadi buat surplus, nggak jadi buat surplus konsumen ataupun produsen. Jadi ini kayak kebuang sia-sia gitu. Itu namanya dead weight loss. Untuk pasar monopoli, kalau kurvanya itu sebenarnya hampir mirip, cuman di sini dia terus ada margin loss, ada average loss. Mampu rendang katanya. Kalau misalnya untuk ada tadi di sini, ya di bawah kurvanya. Terus kalau misalkan untuk rugi dia di atas kayak ini. Itu doang sih untuk pasar monopoli. Sama kurva pasarnya gitu. Contoh dari pasar monopoli itu ada perusahaan negara kayak minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Terus ada pasal
Jadi aku sampai mana ya? Maaf ya, Jogja buruk sekali. Tadi aku sampai mana ya teman-teman? Sampai sini belum? Sampai sini belum? Monopoli. Sampai monopoli masih? Aku tadi udah sampai oligopoli atau belum sih? Lanjutin aja lah ya. Kalau untuk oligopoli, yuk. Oke, aku mulai dari awal ya oligopolinya. Jadi di oligopoli itu, dia ciri-cirinya yang paling kelihatan banget itu ada beberapa penjual sama banyak pembeli. Karena cuma ada beberapa penjual aja, makanya disebut oligopoli. Bukan duopoli, karena lebih dari dua, tapi cuma ada beberapa, kayak kita bisa hitung gitu. Nah, terus pasarnya tuh udah sulit buat dimasukin, karena emang mereka udah ngebina banget tuh loyalitas merek dagangnya. Terus yang ketiga, produknya homogen atau diferensiasi. Jadi sebenarnya produknya itu yang nggak jauh beda. Misalkan kayak kartu perdana gitu kan, itu nggak jauh beda, cuman mungkin mereka aja beda gitu. Terus ada penjual jadi price makers, karena kan mereka cuma berapa gitu. Terus pastinya mereka itu butuh banget iklan atau persaingan non harga nih. Mereka pasti ada yang namanya iklan karena kan mereka bersaing kan supaya yang laku. Siapa sih yang paling laku gitu di antara mereka. Terus kurva permintaannya itu patah atau maksudnya kinked demand curve dan ada yang namanya dan bisa terjadi yang namanya kolusi perusahaan walaupun ini tuh ilegal banget gitu. Kalau maksudnya kolusi apa sih? Misalkan ada beberapa, karena kan pasar oligopoli ini cuma ada beberapa kan misalkan mereka itu akhirnya ngedeal gitu ngedeal buat ya udah kita kasih harga yang paling mahal aja gitu supaya untungnya juga banyak gitu kan nah kalau sini tuh ilegal banget di luar negeri karena kan jadi jatuhnya tuh curang mereka nggak main secara apa ya secara fair gitu nggak main kayak game gitu terus gara-gara cuma beberapa penjual ada timbul yang namanya sticky price jadi gini kalau buat pasar oligopoli itu tuh kalau misalkan salah satu misalkan perusahaan A itu nurunin harga pasti tuh perusahaan B juga bakal ikut nurunin harga soalnya apa supaya supaya barang dia juga laku gitu tapi kalau misalkan perusahaan A itu dia naikin harga belum tentu perusahaan B itu naikin harga juga soalnya kan kalau misalkan dia lebih murah otomatis orang-orang bakal nyari yang lebih murah gitu kan terus pada umumnya struktur pasar oligopoli terbentuk pada industri yang punya capital kayak misalkan industri mobil, industri semen, sama kertas jadi kalau untuk pasar oligopoli itu kurvanya itu cuman kayak patah sih pas harganya itu naik ya teman-teman kayak gini yang pas ini nih dia elastis terus ada pasar duopoli itu sebenarnya nggak ada sih kurvanya kayak yang penting kalian tahu doang kalau misalkan ada yang namanya pasar duopoli definisinya itu adalah suatu pasar yang mana penawaran satu jenis barang dikuasain sama dua perusahaan doang contohnya kayak penawaran minyak pelumas yang dikuasai sama Pertamina sama Caltex terus ini tuh mirip banget sama pasar persaingan sempurna. Cuman bedanya di pasar monopolistik ini ada yang namanya barangnya ini terdiferensiasi. Jadi di sini dia punya kekuatan pasar gitu. Sedangkan di pasar persaingan sempurna itu nggak ada sama sekali kekuatan pasar. Nah, di pasar monopolistik ini ciri-cirinya adalah banyak penjual sama pembeli sama kan sama yang tadi pasar persaingan sempurna terus perusahaan sebagai price maker. Kenapa? Karena bersaing tuh lewat iklan. Banyak banget deh kayak produk-produknya itu contohnya kayak misalkan shampoo, sabun gitu kan banyak kan dan barangnya itu sebenarnya homogen tapi ya dia beda-beda
Oh, itulah. Oke, lanjut ya. Terus banyak iklan karena persaingannya juga cukup tinggi gitu. Terus ada merek produk yang mendominasi pasar juga, dimana kalau misalnya kayak label minuman gitu, kita tahu lah ya, Aqua gitu kan, itu udah mendominasi pasar banget gitu. Terus untuk kurvanya, dia ada short run sama long run juga. Aku boleh bikin masih enggak? Untuk dia dengan besar. Terus short run itu terjadi ini misalkan untungnya. Terus kalau misalnya tiba-tiba orang-orang kan kalau untung orang-orang pengen masuk juga kan ke dalamnya, kayak pengen jualan juga gitu kan. Ada kok sih? Gimana kak? Hah? Apa? Pokoknya untuk di short run itu dia untung awalnya. Karena untung, perusahaan lain atau orang-orang lain juga pengen masuk ke dalam pasar monoplastik ini buat jualan. Akhirnya dia bikin demand-nya itu ngegeser, demand-nya ngegesernya tuh tapi murang, jadi ke kiri. Nah, akhirnya jadilah long run. Long run itu saat kayak gini. Pas demand-nya itu kena banget, monoplastik cuma ini doang. Pas banget. Habis masalah monopolistik itu kita juga kenal monopoli Sony sama grup Sony. Untuk dalam hal ini pembeli punya kekuatan dalam menentukan harga. Kayak misalkan contohnya PT KAI, makanya monopoli Sony ini biasanya dikuasain sama negara supaya nggak disalahgunain. Terus untuk oligopsoni, pasarnya itu dikuasain sama sedikit pembeli doang, mana informasi terhadap produknya juga sedikit, jadi antar pedagang itu pasti saling tergantung satu sama lain. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Kita mau lanjut saja. Loh. Aman ya? Kita kuis ya. Tapi jawab ya. Kita pasti bingung jawab. Oke. Ntar gimana sih? Sebenarnya aku Yang juga pertama nih, rada dalam kepikiran sih Kak, soalnya sinyalnya kan putus-putus gitu. emang iya ya. Sinyal di aku Aku nih. sempat record juga. Tempat lain putus-putus juga ya. Soalnya emang di Jogja jelek banget sinyalnya. Ngasih tempat aku di asramaku gitu. Putus-putus ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau tanyain, tanya aja nggak apa-apa. Diulang juga boleh. Yang mana yang putus? Monopolistik. Aku mau dilanjut aja kuisnya. Atau nggak mau kuis, mudahan. Ini boleh jawab kok. Dicat aja jawabnya. Oke, dia benar kok D. Kenapa D? Pada tahu kan ya kenapa D? Karena kan pasar monopoli itu ya yang jualan cuma satu. Otomatis ya dia bisa seenaknya aja gitu kasih harganya berapa gitu kan. Makanya biasanya pasar monopoli juga dikuasain sama negara sih supaya enggak yang kayak gimana gitu. Ini udah ada. Ini ya, ini yang nomor 2. Boleh jawab di chat aja.
Tadi PPS tuh pasar persaingan sempurna ya teman-teman. Ada yang mau jelasin nggak kenapa cek? Tadi Ada yang di mau jelasin materinya tidak? nggak memerlukan iklan. Kenapa? Karena apa? Tadi di materinya nggak memerlukan iklan. Iya, bener banget kan sempurna itu tuh orang-orang udah tahu ya barangnya apa, harganya. Ya udah, kita juga nggak perlu iklan. Kita kan butuh juga barang itu gitu. Ya bener banget dulu. Kita lanjutkan ya. Nomor 3. Contoh produsen yang termasuk dalam oligopoli kecuali apa tuh? Kerak atau Steel, Toyota, KAI, Semen, apa Telkomsel? Telkomsel, KAI, bener yang C ya, karena kan KAI itu kereta api gitu kan. Ya bener C semuanya. Karena kereta api kan emang yang cuman satu ya. Tadi Monopsony masuknya kalau nggak salah. Kenapa C? Iya soalnya kalau yang kerak atau steel ini termasuk oligopoli. Tadi kamu cari deh kerak atau steel itu apa? Tadi mau ulang yang mana? Kalau monopsoni itu tuh pembeli punya harga. Kenapa? Karena pembeli loh. Karena kan misalkan kereta, yang beli kereta kan cuma PT KAI, nggak ada lagi yang beli kereta gitu. Ini pembelinya kalau belakangnya Sony. Kalau poli-poli itu baru penjualnya. Jadi kan? Iya, gitu. Yang mau ditanya lagi gak? Atau monopolistik mau ditanya? Yang A itu apa kak? Aku juga nggak tahu. Aku lupa. Kalau nggak salah tuh apa ya? Perusahaan apa ya? Kalau monopolistik tuh mirip banget sama perfect competition. Jadi di pasar monopolistik ini masih bilang oligopoli. Oligopoli itu sama duopoli. Sebenarnya untuk pasar persaingan gak sempurna itu tuh yang banyak banget keluar tuh cuman monopoli, oligopoli, monopoli, oligopoli, monopolistik. Ini sih itu doang yang banyak keluar. Yang lain tuh cuman kayak kalian perlu tahu aja kalau pasar itu tuh ada. Nanti kalau ditanya jadi kalian tahu gitu. Kalau monopolistik itu bedanya sama pasar persaingan sempurna tadi ya. Dia barangnya homogen tapi terdiferensiasi. Kayak misalkan sabun, shampoo. Mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi? Price taker itu yang tadi, yang pasar persaingan sempurna, bedanya monopsoni sama monopoli. Kalau monopoli, itu tuh penjualnya cuma satu, teman-teman. Tapi kalau monopsoni, pembelinya cuma satu, gitu. Kalau monopoli itu yang jualnya, yang produksi barangnya itu cuma satu. Kayak misalkan perusahaan-perusahaan negara, kayak minyak bumi, gas alam, gitu kan. Tapi kalau monopsoni itu yang beli, iya. Kalau Sony-Sony itu kebanyakan yang beli. Oke, paham ya? Tadi udah, ini udah selesai loh. Mau tanya apa lagi gak? Nggak bisa send next.
Kok udah selesai? Iya, struktur pasar tuh cuma segini. Iya, kuisnya juga udah. Tadi kuisnya udah selesai kok, cuma 3 nomor biar kalian ini doang. Lagi kuis. Iya, tadi lagi kuis. Cuma 3. Aku nggak banyak-banyak winnya, soalnya aku lagi sibuk. I'm sorry. Tadi yang kurva. Kalau misalkan kamu nggak paham kurva itu, kamu belajar ini dulu deh, teori perilaku konsumen. Itu tuh banyak banget. Aku di UGM sekarang. Bentar lagi mau mulai. Aku sastra Perancis. Mimin kebetulan di UI guys, bener guys. Miminnya sibuk juga guys, jahat. Kalian pada